Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, selamat pagi, kembali lagi kita di Ngopi Pagi bareng Prof. Zudan. Topiknya menarik pagi ini, kita pengen mengajak diskusi atau mencoba melihat inovasi-inovasi layanan kependudukan dari teman-teman di daerah. Jadi beberapa waktu ngopi yang kemarin ternyata banyak sekali teman-teman dari daerah yang punya inovasi-inovasi nih untuk pelayanan kependudukan. Nah, pagi ini kita pengen ngobrol dengan beberapa yang sudah disiapkan, sudah dikomunikasikan dengan teman-teman di tim redaksi dari Dukcapil, ada dari Banyuasin, dari Ende, dari Buleleng, kemudian nanti kalau masih mungkin dengan dari Padang, Pariaman ya kalau nggak salah. Pagi Prof, ini sudah pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Suryo Koco, kerabat desa yang berbahagia, kita bertemu kembali pagi hari ini dalam keadaan berbahagia, sehat, selamat, tidak kurang satu apapun. Oke, Prof ini pengen berbagi cerita tentang teman-teman yang punya inovasi di daerah-daerah ini, kayaknya kan yang lebih menguasai atau yang lebih paham siapa yang punya inovasi menarik kan Prof. Zudan ini. Silakan Prof, siapa yang akan diminta untuk bicara di kesempatan ini teman-teman dari daerah? Silakan Prof. Terima kasih Mas Suryo Koco. Pagi hari ini rekan-rekan semuanya kita akan berdiskusi, akan menampilkan rekan-rekan yang berada di garda terdepan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, kita akan menampilkan rekan-rekan dari Buleleng, Banyuasin, kemudian Ende, kemudian tadi disebut juga ada Padang Pariaman. Nah, kita akan berbagi cerita tentang inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di daerah dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan. Nah, semangat yang didorong, semangat yang dibangun adalah bagaimana masalah-masalah yang selama ini ada bisa diselesaikan dengan langkah-langkah yang inovatif. Inovasi adalah ruh dalam kita memberikan pelayanan. Nah, inovasi adalah ruh dalam kita sebagai birokrasi untuk menyelesaikan masalah. Jangan takut berinovasi, karena inovasi adalah bagian dari setiap desah nafas dari birokrasi. Justru aneh kalau birokrasi tidak berinovasi. Nanti akan aneh ya Prof. Kalau aneh. Birokrasi tidak berani berinovasi aneh. Aneh. Nah, ini kata kunci menarik di pagi ini. Jadi teman-teman birokrasi jangan pernah takut berinovasi, karena kalau tidak berani berinovasi, maka Anda termasuk birokrasi yang aneh. Silakan Prof, lanjut. Nah, karena setiap kali masalah-masalah itu akan ada. Dan masalah saat ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan masa lalu. Oke. Masalah saat ini harus diselesaikan dengan pendekatan saat ini. Nah, perkembangan teknologinya demikian pesat, semangat jiwa kerja kita terus bertumbuh seiring dengan harapan masyarakat yang semakin membesar pula. Ini menjadi penting bagi kita karena masyarakat kita harapannya semakin tinggi, tidak seperti dulu. Masyarakat ingin layanannya cepat selesai. Ya. Masyarakat ingin layanannya kalau bisa, saya itu mengurusnya dari rumah, layanannya sampai ke rumah. Maka lahirlah inovasi dari Kota Tegal, layanan diantar ke rumah. Inovasi dari Kota Bekasi, layanan diantar ke rumah. Inovasi kerjasama Kabupaten Tangerang Selatan dengan armada pengiriman. Dokumennya dikirim ke rumah. Ada juga yang kerjasama dengan kantor pos. Dokumennya dikirim ke rumah oleh petugas pos. Ada yang dananya dibebankan lewat APBD, ada yang dananya dibebankan kepada pemohon. Karena APBD-nya dananya tidak tersedia. Nah, ada juga layanan yang dicetak di rumah dengan sistem layanan yang online.
Jadi pemohonnya mengajukan secara online, kemudian dokumennya bisa dicetak dari rumah. Jadi Mas Suryo Koco, akan ada nanti cerita-cerita dari kawan-kawan yang ada di daerah, apa yang sudah dilakukan di daerah. Nah, nanti saya memberikan satu konklusi-konklusi di tengah-tengah, masing-masing teman-teman nanti menyampaikan pandangan, inovasi-inovasinya. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya yang berani berinovasi. Birokrasi harus berinovasi. Itu kuncinya, Mas Suryo Koco. Oke, luar biasa. Ini berdasarkan tadi sudah melakukan cek sound dan cek gambar. Jadi tadi sudah dilakukan checking. Dari Banyuasin sudah ada, dari ini sudah ada, dari Buleleng sudah ada, dari Padang Pariaman juga sudah ada. Mungkin kita mulai dari Banyuasin dulu, karena di sini kopinya pahit, kena Banyuasin biar lebih seger. Silakan Banyuasin mana? Silakan. Silakan, Mbak. Audionya tapi di sini enggak. Ini, Andika. Oh ya, sudah, Pak. Pak Sokani sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Pagi Pak Sokani. Pagi. Oke. Yang Pak, ini salah satu yang kemudian menjadi daerah inovatif, yang inovasi untuk bagaimana tentang layanan kependudukan. Boleh berbagi cerita, mungkin idenya berangkat dari mana, karena apa, kemudian ada inovasi apa supaya bisa jadi inspirasi kerabat desa yang menyaksikan siaran ini. Silakan, Pak. Izin Pak Dirjen dan Pak Suryo Koco, pertama, inovasi ini berangkat dari nawaitu, Pak Suryo Koco. Okay. Segala sesuatu itu harus dengan nawaitu yang positif menurut saya. Pertama, kita melihat wilayah Pak Sukoco. Wilayah kita 11.832,99 km persegi. Seluas Provinsi Jawa Barat. Artinya sangat luas ya? Ya, penduduknya 816.934. Tersebar di 21 kecamatan, 305 desa. Dari 21 kecamatan ini, ada 16 kecamatan yang jaraknya 80 sampai 180 km. Apabila masyarakat pelayanannya terpusat di kantor ibu kota kabupaten, itu satu orang minimal sekitar 400 sampai 1 juta butuh biaya. Untuk sekali pengurusan. Untuk sekali perjalanan. Oke. Waktunya itu harus sampai 1 kali 24 jam terkadang. Harus melalui kota Palembang. Karena Banyuasin ini dikelilingi oleh beberapa kabupaten kota di Sumatera Selatan. Nah, kemudian mata pencaharian ini dominan petani, Pak Suryo Koco. Beda dengan kota. Jadi petani ini di samping pengetahuannya, kemudian jaraknya, income-nya, itu memang sangat perlu perhatian. Oleh sebab itu, semenjak Pak Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH dilantik, beliau mengamanatkan seluruh OPD wajib berinovasi 1 tahun 1 inovasi. Nah, saya tentu sebagai yang diberikan amanah oleh Allah dan Pak Dirjen serta Pak Bupati, tentu harus mendukung semua program baik pusat maupun daerah. Yang pertama, kita membentuk UPTD, Pak Suryo Koco. UPTD itu dibentuk dari 21 kecamatan, ada 17 kecamatan. UPPD. UPTD Dukcapil kecamatan. Di sana bisa membuat apa saja yang selama ini saya buat di kantor, merekam, cetak KK, cetak KTP, dan lain-lain. Jadi mendekatkan pelayanan, memangkas rentang jarak sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Pemerintah hadir di tengah-tengah rakyat yang disampaikan oleh Pak Presiden. Nah, kemudian bentuklah UPTD itu dengan membeli perangkat terbaru sekitar 4 miliar Pak Bupati waktu itu didukung. Jadi semua peralatan diperbaharui karena alat selama ini sudah cukup lawas bahasa Jawanya, cukup tua. Kemudian lagi kita bentuk UPTD berjalan, Pak Suryo Koco, September 2019. Nah, saya dan Pak Bupati tidak cukup di situ saja,
membentuk lagi pusat pelayanan di pusat perbelanjaan, namanya Opimall di Apa? Jakabaring. Opimall di pusat perbelanjaan. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan, Pak Suryo Koco, di dalam pelayanan publik ini kita tidak boleh berhenti, harus melakukan langkah-langkah terus berinovasi. Kita beri beberapa alternatif masyarakat, sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Dirjen. Ya. Yang pertama tadi, kita ada UPTD, silahkan masyarakat kalau mau ke UPTD. Kemudian lagi bisa di pusat perbelanjaan Opimall, jadi masyarakat akan lebih nikmat, tidak perlu menunggu, mereka memberikan berkas, syarat, kemudian mereka sambil belanja, langsung nanti beberapa jam kemudian selesai. Kemudian lagi kita memberikan pelayanan 7 day 1 week, Pak Suryo Koco. 7 day 1 week. 7 day 1 week. Dalam seminggu. Ya. Oh, full day Pelayanan berarti. 7 hari dalam seminggu ini, Pak Bupati memerintahkan saya, tolong Pak Kadis, saya maunya pelayanan 7 hari dalam seminggu. Jadi sebelum Pak Dirjen memerintahkan kami, pelayanan hari-hari libur dan hari-hari libur nasional itu sudah saya lakukan. Nah, kenapa? Untuk membantu rakyat kita yang tidak bisa mengurus di saat Senin sampai Jumat. Karena ada juga yang pegawai yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, seperti pegawai swasta. 7 day 1 week, dokter. Nah, kemudian lagi Pak Suryo Koco, itu pelayanan jemput bola yang kita dapat top 45. Top 45, pelayanan jemput bola ini berbeda mungkin di tempat-tempat yang lain, Pak Dirjen, izin. Saya tidak membatasi waktu. Bahkan sampai subuh, Pak Suryo Koco. Nah, mengapa sampai subuh? Karena di satu sisi masyarakat membutuhkan, di sisi lain pegawai saya siap untuk melakukan pelayanan sampai subuh. Dan alhamdulillah Pak Bupati telah mengumrohkan pegawai yang melakukan pelayanan begadang ini. Saya sebut pegawai kelelawar karena tidak tidur-tidur. Ya. Artinya jemput bola itu ketika ada satu kebutuhan, kemudian mau jam berapapun, ada petugas yang melayani. Ada terus. Nah, jadi masyarakat ini, seperti yang sampaikan Pak Dirjen tadi, mereka ini mau dilayani tanpa mengenal waktu. Masyarakat berlaku seperti raja gitu ya, pengennya dilayani dengan baik. Karena saya ini kan Pak Suryo Koco adalah pelayan, Pak. Tapi pelayan yang berbaju dinas. Nah, itu saya harus menempatkan diri sebagai pelayan. Nah, jadi pelayanan mereka itu sampai subuh, Pak Suryo Koco. Sampai subuh jam 5, rata-rata jam 12 ke atas. Itu bukan hanya satu kali. Bukan hanya saya minta dilihat Pak Dirjen bagus. Bukan, saya lakukan secara terus-menerus. Berdasarkan request ataupun berdasarkan tempat-tempat yang masih banyak. Itu yang tadi, pelayanan jemput bola sampai larut malam. Nah, kemudian lagi Pak Suryo Koco, ada lagi pelayanan, ini yang mungkin tidak diketahui orang lain. Insya Allah Pak Dirjen hanya satu-satunya di Banyuasin. Saya memberikan pelayanan kepada penduduk sekitar saya tempat tinggal. Karena di tempat tinggal saya itu sekitar 30.000 jiwa, yaitu daerah perbatasan dengan Kota Palembang. Hari Sabtu, Minggu, pagi, dan sore saya memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar saya. Jadi saya menerima berkas mereka mau buat apa, kecuali mereka buat KK, KTP, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, berkasnya saya bawa, besok paginya saya bawa ke kantor, lusanya saya bawakan ke rumah, sehingga masyarakat datang. Saya kerjasama dengan masjid. Masjid mengumumkan bahwa Pak Saukani, Kadis Dukcapil, hari ini Sabtu pagi jam 6 ini siap menerima Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan. Ini saya lakukan sudah dari 2019. Dan itu dilakukan juga oleh staf Bapak yang lain? Saya sendiri. Karena ini sifatnya keikhlasan, Pak Suryo Koco. Karena kalau saya tidak ikhlas, tidak mungkin bisa melakukan itu. Tapi kalau Bapak melakukan, mungkin ada staf juga yang jadi terinspirasi untuk ikut melakukan? Insya Allah. Jadi di lapangan UPTD saya juga ikut serta memberikan pelayanan di sekitar rumah. Nah, jadi kenapa saya lakukan ini Pak Suryo Koco? Karena saya melihat Pak Suryo Koco ya, kalau itu pelayanannya menumpuk di satu kantor, itu rawan pungli. Karena Dukcapil ini Pak Suryo Koco ibarat gula Pak Suryo Koco, apalagi KTP. KTP itu ibarat gula Palu, gula Jawa. Yang banyak semut datang. Oleh sebab itu kita harus pecahkan antrian. Kita harus pecah antrian itu. Jadi ada UPTD, kemudian ada jemput bola,
kemudian ada lagi pelayanan Opimol, ada lagi pelayanan di sekitar tetangga. Itu karena saya lihat di tetangga saya banyak sekali perantara. Akhirnya saya buka layanan, saya kerjasama dengan masjid, Pak Suryo Koco. Jadi diumumkan setiap Sabtu dan Minggu melalui masjid. Nah kemudian lagi Pak Suryo Koco, ya, pelayanan apa yang diperintahkan Pak Dirjen, pelayanan online, kalau bahasa kami online. Bahasa komringnya online, Pak Suryo Koco. Itu pelayanan online juga harus diantisipasi, Pak Suryo Koco. Antisipasi artinya? Jangan sampai menimbulkan pungli baru. Misalnya ada buka lapak. Online ada potensi untuk menimbulkan pungli. Ada potensi. Oleh sebab itu kita harus yakinkan orang yang minta pelayanan online, kita pastikan bahwa orang yang bersangkutan punya laptop, punya printer. Jadi kalau saya bilang bisa dan mampu. Apabila dia tidak bisa dan mampu, itu sudah saya laksanakan beberapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Itu sesuai dengan perintah Pak Dirjen. Jadi berbagai inovasi masyarakat bisa memilih alternatif Pak Suryo Koco. Kalau misalnya dianggapnya pelayanan di UPTD kurang bagus, coba di Opimol. Kalau kurang di Opimol, coba pelayanan online. Nah satu lagi Pak Sukoco mungkin seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi, ada satu lagi. Mulai November ini kita melakukan pelayanan langsung antar dokumen ke rumah masing-masing melalui kantor pos. Tetapi ini kita lakukan hanya sebagian yang memiliki kantor pos, Pak Suryo Koco. Karena tidak semua desa kita memiliki kantor pos. Nah, jadi itu Pak Suryo Koco. Jadi saya sangat didukung oleh Pak Bupati, oleh Pak Dirjen, Melangko siap tahun ini sangat banyak sekali. Kemudian lagi dari DPR juga kita digunakan, ada DPR juga membantu dana-dana dari aspirasi mereka, Pak Suryo Koco. Jadi dana aspirasi dikucurkan ke Dukcapil Banyuasin itu sekitar tahun ini sekitar hampir 1 miliar untuk menambah alat, kemudian untuk inovasi. Nah, kemudian satu lagi Pak Sukoco, kita dapat penghargaan Pak Sukoco dari Dukcapil hebat, Pak Menteri Dalam Negeri, kemudian zona integritas sebagai role model, kemudian lagi top 99 dari Menpan RB, kemudian top 45 dari Menpan RB. Alhamdulillah se-Indonesia kita Banyuasin mendapat terbaik se-Indonesia dan mendapatkan kucuran atau reward dari Menpan RB sebesar 10 miliar. Dan alhamdulillah Pak Bupati menugaskan saya untuk digunakan di anggaran tahun 2021, digunakan untuk peningkatan inovasi ke depan. Jadi tahun ini kita mendapatkan anggaran tambahan reward DED, dana insentif daerah, dan Pak Bupati sudah menyerahkan semua ke Dukcapil. Jadi saya juga berterima kasih Pak Suryo Koco. Terus terang saja saya bersemangat ini karena pimpinan saya sangat bersemangat. Pak Dirjen luar biasa Pak Suryo Koco. Semenjak beliau mimpin banyak perubahan-perubahan yang luar biasa. Kita doakan semoga Pak Dirjen dan keluarga selalu sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ini luar biasa. Jadi kalau saya menangkapnya adalah terobosan inovasi atau apapun itu memang leadernya itu menjadi penting. Karakter leadernya jadi penting. Ketika Pak Dirjen luar biasa, tapi kalau Pak Bupatinya juga ogah-ogahan kan juga bisa jadi kesulitan juga kan gitu. Nah ini Pak Dirjen Pak Bupati jadinya luar biasa nih. Sudah berikan tanggapan dari sekian banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Silakan, Prof. Halo. Kita berinovasi harus diawali dengan niat yang tulus. Siap. Kemudian dengan semangat. Jadi ada kemauan, kemudian ada kemampuan. Nah, ini akan membentuk sebuah sinergi sikap. Sinergi sikap. Artinya kita mantap, maju, bergerak, halangan pasti akan ada. Hambatan pasti akan kita temukan. Tetapi tugas kita adalah mencari solusi dengan berbagai kreasi. Maka tadi yang namanya inovasi adalah hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Pak Syaukani tadi belum pernah jemput bola, kemudian jemput bola sambil dicetak di sana. Sehingga masyarakat
itu langsung bisa mendapatkan dokumennya di tempat. Ini inovasi. Jadi inovasi tidak harus dengan teknologi yang tinggi, Mas Surya Patra. Kerabat desa, inovasi tidak harus selalu dengan teknologi yang tinggi, tetapi bisa dengan semangat dan dengan tekad. Contoh, Pak Saukani tadi jemput bola membawa alat yang sudah ada. Jadi orang yang mau membuat KTP elektronik difoto di situ, direkam sidik jarinya di situ, langsung dicetak KTP-nya di situ. Kemudian orang yang membutuhkan akte kelahiran, dokumennya dibawa ke tempat jemput bola, kemudian dicetakkan dokumen akte kelahirannya di tempat itu. Nah, ini sangat dimungkinkan jemput bola bersama di beberapa titik, karena Dukcapil seluruh Indonesia sudah menerapkan tanda tangan elektronik. Kan ada yang bertanya pada saya, Pak Suryo Koco, Mas Koco, pertanyaan begini, Pak Idan, bagaimana mungkin beberapa orang jemput bola ke tempat yang berbeda-beda dalam waktu yang bersama-sama, kok kepala dinasnya bisa tanda tangan di banyak tempat? Kan orang kemudian kaget, jangan-jangan itu dokumennya palsu. Kok bisa di kecamatan A jemput bola, kecamatan B jemput bola, kecamatan C jemput bola, kok bisa kepala dinasnya ada di 3 tempat bersama-sama? Ini di masa lalu tidak bisa dilakukan, tetapi sekarang karena kepala dinas bisa tanda tangan di satu tempat dengan dokumennya tersebar di mana-mana. Itulah inovasi dengan tanda tangan elektronik. Sehingga tidak memerlukan cap, tidak perlu tanda tangan basah, tetapi tanda tangan dengan menggunakan password. Nah, inilah yang sudah ditempuh salah satunya oleh Pak Saukani di Banyuasin. Seperti itu, Mas Surya Koco, yang di Banyuasin. Sederhana, penuh tekad, penuh semangat. Luar biasa, kita perlu memberikan apresiasi ke teman di Banyuasin. Jadi semoga dengan inovasi yang sudah berjalan, kemudian mendapatkan apresiasi, ke depan lebih banyak terobosan lagi. Jadi tidak cukup puas sampai di, oh saya udah dapat apresiasi atau penghargaan. Mungkin gitu ya, Pak Saukani ya. Kita masuk ke teman yang ada di ND. Yang berikutnya di ND, Mbak Dian bisa dibantu yang ini. Lambertus ya. Oke, Pak Lambertus. Silakan Bapak berbagi cerita pengalaman berinovasi dan bagaimana tantangan di lapangan. Saya yakin inovasi tidak mungkin tidak ada tantangannya. Tapi kalau nggak ada tantangan juga nggak asik karena hidup datar-datar aja kan gitu. Silakan Pak. Baik, selamat pagi. Salam dari kami di Kota Rahim Pancasila. Ush, Kota Rahim Pancasila. Oh ya betul. Ya. Lanjut. Sekali lagi mohon izin Pak Dirjen, terima kasih karena kami dari Kabupaten Ende ini diberi kesempatan untuk menyampaikan inovasi yang sudah kami lakukan. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa saya baru menjabat seumur jagung, jadi baru 2 bulan. Jadi dilantik pada tanggal 7 Agustus. Nah, latar belakang permasalahan Dukcapil di Kabupaten Ende ini menjadi momok, menjadi bulan-bulanan di masyarakat selama ini. Nah, ketika saya memenangkan lelang jabatan, langkah pertama yang saya ambil adalah saya melakukan teknik ATM, yakni mengamati keberhasilan-keberhasilan kabupaten lain, kemudian saya mulai menelusuri dan mulai memodifikasi untuk diimplementasikan di Kabupaten Ende. Tentunya disesuaikan dengan topologi dan karakteristik daerah. Nah, bersyukur di dalam perjalanan, maka aksi pertama yang saya lakukan adalah saya melakukan konsolidasi dengan semua pegawai pada Dukcapil. Untuk apa? Saya ingin mengetahui dulu sebenarnya apa sih permasalahan, apa sih yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, dari situ saya mulai memetakan permasalahan yang dikumpulkan. Dan langkah pertama, jadi memang kami di Dukcapil, Pak Dirjen, itu memang pelayanan itu di ruangan-ruangan, Pak. Jadi memang
keterbatasan sarana ini menjadi permasalahan utama. Ya. Tetapi saya mulai membangkitkan semangat teman-teman untuk tidak boleh kita pasrah dengan kondisi. Ya, tidak boleh kita pasrah dengan kondisi. Kita harus membuat inovasi supaya ada perubahan, ada jaminan dari masyarakat bahwa mereka sudah berubah. Maka saya membuat layanan satu meja, ya, yang saya namakan meja atau loket Garugiwa. Ya. Garugiwa. Garugiwa. Garugiwa itu apa, Pak? Nah, ini singkatan dari Gerai Urusan Pelanggan Insan Wajib Administrasi Kependudukan. Ya. Garugiwa ini perlu saya sampaikan, jadi kami di Kabupaten ND itu destinasi unggulan wisata Danau Kelimutu. Ya. Jadi Garugiwa ini adalah nama burung yang unik, ya, burung yang hanya ada di Danau Kelimutu. Bukan burung Garuda ya, Pak? Bukan. Jadi burung yang ada di Danau Kelimutu. Oke. Burung ini punya aneka ragam suara. Nah, suara yang membuat kami, oh ini dia menyuarakan terkait dengan gerakan GISA itu, bahwa wajib admindu. Maka muncullah ide ini. Nah, satu meja. Satu meja. Jadi satu meja, semua layanan mulai dari pengajuan persyaratan, verifikasi, validasi, maupun pengambilan dokumen itu dilakukan di satu meja. Jadi ada beberapa petugas yang ditugaskan di situ, ada yang bertugas untuk melayani kependudukan, catatan sipil, maupun yang untuk helpdesk-nya, jadi untuk masyarakat untuk berkonsultasi. Dan ini terbukti efektif. Jadi penataan untuk pengantrian menjadi rapi, ya, menjadi rapi. Jadi Pak Lambertus, kalau di tempat lain saya pernah dengar itu satu atap, ini cukup satu meja aja ya, nggak perlu satu atap. Luar biasa, luar biasa. Ya. Itu kita butuh dana yang besar karena harus menyediakan satu meja. Oke. Mejanya juga meja bekas-bekas, dengan kain yang bagus, ya, kain. Siap. Dikasih produksi karena memang pandemi COVID, saya kasih plastik. Nah, ini terbukti ada kepuasan masyarakat. Ya, jadi ada kepuasan masyarakat merasa bahwa layanan ini kami ada kepastian. Antrinya kami itu kami melihat prosesnya karena transparan, semua bisa melihat. Nah, di samping itu terbukti bahwa untuk pengurusan akta satu hari jadi, ya, satu hari. Makanya dinamakan Sapadia, sehari pasti jadi akta. Jadi dengan adanya Garugiwa ini, akta bisa sehari jadi. Nah, Pak Kadis ini pinter bikin singkatan-singkatan yang menarik. Siapa dia? Ini berawal dari ATM. Jadi saya dari ATM sampai ke Sapadia kan gitu. Ya, Sapadia itu sehari pasti jadi akta. Woi, mantap. Itu keberhasilan dari Garugiwa ini, dari loket pelayanan Garugiwa. Nah, Garugiwa ini rencana pengembangannya bahwa kita sama dengan Kabupaten di Banyuasin. Semua event pemerintah, semua event masyarakat yang besar, ada loket Garugiwa di situ. Itu berarti bahwa ada layanan adminduk di situ. Baik untuk perekaman, baik untuk mengurus akta, dan lain-lain. Itu rencana kita, bahwa Garugiwa, karena dia burung, jadi dia bisa terbang kemana saja. Dia akan keliling ke desa-desa. Jadi kami ada 255 desa. 255 desa. Betul, ada 21 kecamatan. Jadi Garugiwa ini dia akan terbang. Dia akan terbang melakukan jemput bola. Ya, jemput bola. Dan ini sudah berhasil, ya. Jadi memang ketika kita melakukan pelayanan satu meja, maka yang namanya calo-calo yang seperti digambarkan itu hilang. Ya, sudah tidak ada lagi calo-calo, sudah tidak ada lagi pungli-pungli. Ya, kosong, karena semua transparan, dan saya selalu membangun komitmen bahwa kalau mau ikut saya, kamu ikut aturan mainnya. Ya. Kalau tidak, kamu bukan tempatmu di sini. Dan ini sudah komitmen dari Bapak Bupati. Yang tidak beres, kamu outkan dari sini. Dia bukan layak. Dia bukan orang yang bisa melakukan pelayanan publik dengan baik. Dan ini komitmen yang kita bangun. Gitu. Kemudian yang kedua, sama dengan kabupaten lain. Jadi karena memang ATM, kemudian saya melihat potensi dinas ini bisa, maka kami melakukan jemput bola. Ya. Jadi jemput bola ini kita lakukan
sudah 3 kecamatan ya, dan hasilnya terbukti, apresiasi banyak, dan kemarin juga saya share di grupnya yang ada juga Pak Dirjen bahwa ini loh kami sudah melakukan jemput bola dan masyarakat puas dengan pelayanan jemput bola ya. Masyarakat puas, dan keberhasilan jemput bola ini mendapat dukungan penuh ya, dukungan penuh dari kepala daerah dengan yang tadinya kami menggunakan mobil dinas, menggunakan mobil rental, sekarang malahan kami ditawarin mobil layanan khusus Gorigiwa. Jadi pengamanan mobil khusus layanan untuk Admindo ya. Disiapkan dari Pemda menyiapkan untuk itu. Betul, betul sekali. Jadi karena memang terbukti saya menggunakan teknik bagaimana melakukan pencerahan opini publik bahwa layanan mengurus Adminduk itu sebenarnya mudah. Ini hanya masalah komunikasi. Dan ini terbukti mempengaruhi kepala daerah, maka beliau menyediakan mobil keliling. Ya. Mobil keliling itu nanti yang akan kami namakan mobil Garugiwa tadi. Mobil Garugiwa. Jadi dia nanti meja keliling. Ya. Kemudian ya. yang berikut kita melihat bahwa waktu untuk mengurus Adminduk ini dari waktu kerja normal hari Senin sampai Jumat itu sebenarnya tidak cukup. Ya. Bulan September awal itu kita sudah melakukan penambahan jam kerja. Jam kerja, jadi yang sebenarnya normalnya itu Senin sampai Jumat, kami tambah di Sabtunya. Dan jam 8 sampai jam 12 siang. Ya, dan ini ternyata antusiasnya cukup tinggi. Ya. Terbukti Sabtu itu ratusan orang yang datang mengurus Admindo. Padahal saya hanya mau melakukan uji coba. Artinya responnya ketika hari Sabtu buka itu ternyata cukup tinggi karena mungkin dari Senin sampai Jumat mereka beraktivitas, ada waktunya hari Sabtu mungkin ini. Betul. Jadi memang strateginya kami mulai mengumumkan di RRI, di radio, kemudian di gereja-gereja, di masjid-masjid juga kita umumkan bahwa sekarang Dukcapil menyediakan layanan tambahan di hari itu. Dan terbukti antusias masyarakatnya cukup tinggi dan ada kepuasan. Ada kepuasan apalagi khusus di Sapadia tadi, di Akta. Dia datang hari Sabtu langsung jadi. Kenapa? Karena memang kita mayoritas di ND ini banyak yang ASN dan pekerja swasta. Jadi memang hari Senin sampai Jumat itu mereka pasti full untuk ke di Dukcapil. Makanya hari Sabtu itu tuh biasanya rata-rata orang-orang ASN. Orang ASN yang mengurus Adminduknya, begitupun juga dengan orang-orang swasta. Oke. Kemudian yang berikut terkait dengan kartu KIA, kartu Indonesia Anak. Oh iya, kartu identitas anak. Ya, kalau saya mengamati di data SIAK, jadi memang kita Kabupaten ND, walaupun ini KIA ini sudah mulai dari tahun 2016 kalau tidak salah, tapi memang kami di ND masih sangat rendah. Ya, sangat rendah. Jadi data di kami itu baru 500-an yang sudah memiliki KIA. Ya. Nah, ini saya melihat peluangnya, Pak. Saya melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Ketika mereka melakukan pertemuan-pertemuan yang melibatkan sekolah-sekolah, itu kita ambil bagian. Ya. Kita ambil bagian khusus mensosialisasikan terkait dengan KIA. Ya, terkait KIA. Dan saya menjamin mereka bahwa kalau pandemi COVID ini sudah mulai mereda, maka kami akan melakukan jemput bola. Ya. Jemput bola ke sekolah-sekolah, karena persyaratannya juga sangat mudah. Ya. Jadi kita uji case ke guru-guru, apakah persyaratan KIA susah? Ternyata tidak. Yang susah itu sebenarnya fotonya. Ya, saya bilang dengan teman-teman, nanti kita jemput bola bawa langsung dengan printer. Ya, kita foto itu anak siswa, kita cetak, tempel, selesai urusan KIA. Dan ini mudah-mudahan dalam waktu dekat ketika pandemi COVID, karena ND termasuk angka positif yang paling tinggi di Provinsi NTT, jadi kita bersabar dulu. Tapi tidak menghentikan kami untuk melakukan sosialisasi secara intens ya, dengan merger kegiatan, join kegiatan ya. Jadi kami menyadari masuknya saya di Dukcapil itu
di pertengahan tahun. Jadi kebijakan anggaran tentunya tidak ada dalam hal yang terkait ini. Tetapi saya berinovasi dengan cara saya merger, saya join, saya melakukan banyak hal kreatif inovatif yang tidak harus berdasarkan anggaran kan gitu. betul sekali. Oke, Pak Lambertus masih ada lagi mungkin supaya dapat gantian yang lain juga, tapi cerita-cerita inspirasinya luar biasa. Ya, saya pikir mungkin untuk sementara ini saja. Jadi di masa 2 bulan ini saya sudah berbuat. Walaupun inovasi ini sudah dilakukan oleh daerah-daerah, tetapi tidak ada salahnya sebagai kepala Dukcapil saya harus banyak belajar. Ya, saya harus banyak belajar yang baik yang bisa saya adopsi dan sesuai dengan karakteristik daerah akan saya ambil. Ya. Kuncinya bahwa saya akan membangun komitmen dengan teman-teman di kantor. Jadi semangatnya itu komitmen. Mas Lambertus, ini kunci bagus nih. Yang dilakukan Pak Lambertus ini bagus sekali. Satu, tanpa biaya baru. Kan selalu ini teman-teman berpikir yang namanya inovasi berbiaya mahal. Yang dilakukan Pak Lambertus tidak berbiaya tinggi. Dengan anggaran yang tersedia, sudah bisa. Karena apa? Layanan satu meja. Di kantor itu yang dilakukan oleh Pak Lambertus adalah penyederhanaan prosedur. Tidak perlu banyak datang ke loket, datang saja ke satu titik. Karena seringkali masyarakat kita itu takut dan pusing kalau harus datang ke banyak titik. Nah, dengan layanan satu meja, Pak Lambertus membuat datang saja ke sini, diverifikasi di sini, nanti ambilnya dokumen juga di sini. Nah, itu tidak perlu dengan biaya baru. Dan juga yang namanya inovasi yang dilakukan Pak Lambertus bisa dengan replikasi. Tidak perlu harus betul-betul baru, tetapi di daerah lain sudah diterapkan, di tempat kita belum pernah diterapkan, tapi ayo kita terapkan. Jadi jemput bola, Kia, ya layanan-layanan keliling dicetak di tempat. Nah, ini bagus Pak Lambertus. Dilanjutkan ya, sudah tanpa biaya besar, sudah bisa dilakukan dan hasilnya efektif. Itu inovasi yang bagus. Tenaganya sedikit, biayanya sedikit, hasilnya banyak. Itu hebat. Luar biasa. Jadi dari dua yang tadi sudah menyampaikan, menurut saya sangat luar biasa. Kita mendapatkan satu pencerahan tentang bagaimana leader itu memang tetap masih jadi kunci, bahwa ketika si pemimpin yang memberikan ruang, memberikan kepercayaan, maka teman-teman juga akan lebih bisa bergerak. Kemudian ketika bicara anggaran, maka sebenarnya kreativitas, inovasi itu tidak pernah terhambat oleh alasan anggaran, karena memang modal kreativitas itu adalah modal yang paling bernilai sebenarnya. Di salah satu forum pernah saya mendengar disampaikan bahwa kalau kamu punya perusahaan, modal aset besar, modal sumber daya manusia besar dan seterusnya, itu akan bisa habis atau bisa kalah ketika tidak ada modal kreativitas. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, tapi kita tetap harus ada jeda dulu. Nah, kita akan jeda sesaat lagi dan kita akan mendengarkan nanti dari Buleleng dan Padang. Semoga nanti bisa dapat waktunya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Pagi bersama Prof. Zudan. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini.
TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa. Sebuah program tayangan monolog. Konsep membangun dari desa. Dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa. Kembali di ngopi pagi kita. Kita sudah dapat apa? Ngopi itu bisa berarti ngobrol inspiratif. Jadi kita sudah dapat 2 inspirasi luar biasa tadi dari Banyu Asin, air asin. Kemudian ada dari Ende, Bumi Pancasila tadi Pak Kadis menyampaikan. Kita akan ke Buleleng ini di Bali yang kota internasional. Silakan Buleleng bisa berbagi cerita-cerita inspiratif, inovatif. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Dirjen beserta jajaran, yang saya banggakan sudah tentu Pak Suryo Koco, teman-teman dari Disduk Capil se-Indonesia yang berkesempatan hadir pada acara ini, serta sahabat-sahabat desa yang berbahagia dan sudah tentu kami sayangi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhayo, Salam. Jadi seizin Bapak Dirjen, kami akan menyampaikan inovasi pelayanan kependudukan yang sudah kami buat dan kami laksanakan di Kabupaten Buleleng. Namun sebelumnya kami informasikan bahwa Dukcapil itu regulasinya sama. Kemudian produk yang dihasilkan juga sama. Semangat kerja sama, yaitu Dukcapil bisa. D itu adalah berkarya, kemudian I itu adalah inovatif dan inisiatif, kemudian S itu sabar dan semangat, dan A itu adalah adaptif dan amanah. Jadi semangat ini memang dideklarasikan oleh Pak Dirjen, jadi kami seluruh Indonesia mempunyai semangat kerja yang sama, yaitu Dukcapil bisa. Dengan Dukcapil bisa, kami memiliki tujuan yaitu membahagiakan masyarakat. Namun dengan inovasi-inovasi ini, kita bagaimana yang berbeda itu adalah cara mempromosikannya, cara memasarkannya, seperti yang sering Pak Koco sampaikan di acara TV Desa ini. Kabupaten Buleleng memiliki jumlah penduduk yang terbanyak di Pulau Bali, yaitu sebanyak 825.860 jiwa. Namun dengan segala keterbatasan yang kami miliki, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, kemudian juga keterbatasan sumber daya manusia, kami tidak berkecil hati. Jadi dengan semangat yang tulus dan ikhlas, memberikan pelayanan yang maksimal, optimal, serta membahagiakan masyarakat, kami membentuk teamwork yang hebat. Jadi semangat kami juga sama di sini di Disduk Capil Kabupaten Buleleng, bagaimana memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Nah, di tahun 2006 kita sudah tahu bersama bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 itu sudah dibentuk. Kemudian terjadi lagi perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006, yaitu Undang-Undang 24 Tahun 2013. Nah, selisih waktu 2006-2013 itu kami amati masih banyak masyarakat khususnya Buleleng yang belum sadar administrasi kependudukan. Jadi ide itu berangkat dari sana, sehingga kami mempunyai komitmen di sini bagaimana agar seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng sadar administrasi kependudukan dan mempunyai administrasi kependudukan.
Nah, semangat itulah di awal bagaimana kami mendengungkan, bagaimana ingin kami mempromosikan, ingin kami menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat bahwa seluruh peristiwa kependudukan itu harus dicatatkan di Disduk Capil. Nah, atas semangat itulah kami di Buleleng membuat brand-brand inovasi. Jadi brand inovasi itu kami buat di tahun 2017. Maksud dan tujuannya seperti yang kami sampaikan untuk bisa masyarakat itu terbiasa dengan administrasi kependudukan. Jadi brand inovasi itu kami buat dengan nama-nama yang sangat sederhana, kemudian dengan desain yang menarik, sehingga masyarakat itu bisa menjadi tertarik. Nah, brand-brand inovasi itu seperti Alita, yaitu anak lahir berakta. Jadi setiap anak yang lahir itu masyarakat tuh, oh anak saya ini harus punya akta loh. Jadi seperti itu. Sehingga kami buatkan brand Alita. Kemudian brand yang lainnya itu adalah Wanita. Warga kawin berakta. Nah, dulu orang itu kawin kan jarang mencatatkan di Disduk Capil. Nah, sekarang dengan brand itu kita ingin menyampaikan pesan bahwa oh warga itu kawin, kita harus mencatatkan di Disduk Capil dan seterusnya. Kemudian brand yang lain itu seperti Cerita, cerai berakta. Walaupun di dalam perjalanan hidup ada suatu masalah memang kita tidak inginkan, itu ada warga masyarakat yang bercerai, itu pun juga harus dicatatkan. Jadi cerai berakta. Nah, cerai itu kan ada dua, ada cerai hidup, ada cerai mati. Jadi itu pun harus berakta. Kemudian brand yang lain lagi yaitu Mata. Mati berakta. Nah, masyarakat meninggal pun itu harus juga dibuatkan akta. Siapa yang membuatkan? Jadi masyarakat, bagaimana dong Bu? Orang sudah mati, masa mau bisa mengurus adminduknya dan sebagainya. Tetapi yang mengurus itu adalah keluarganya, bisa tetangganya, bisa aparat desanya. Jadi itu brand-brand inovasi yang kami buat di tahun 2017. Nah, di samping itu kami juga membuat brand inovasi jemput bola seperti Jelita, jemput layani terbit akta. Kemudian Dirimu, datangi rekam identitas masalah usai. Jadi ini brand jemput bola yang kami lakukan atau kami buat di tahun 2017. Nah, inovasi itu kan perbaikan terhadap program kegiatan yang sudah kita lakukan. Ini baru jemput bola secara sederhana. Memang waktu itu kenyataannya memang seperti itu. Apa yang kita lakukan semangatnya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Nanti saya akan bercerita bagaimana penyempurnaan jemput bola ini. Nah, jemput bola ini kan kita lakukan dokumennya itu belum jadi di tempat, belum selesai di tempat. Nanti kita akan sempurnakan sampai dengan di tahun 2020 ini. Oke. Kemudian juga, mungkin bisa dimampatkan, Mbak, supaya satu lagi mungkin nanti file presentasi bisa dikirim ke kita, karena memang TV Desa salah satunya adalah ketika ada agenda yang teman-teman melakukan sharing presentasi, kita juga publish di SlideShare TV Desa. Jadi TV Desa punya akun SlideShare yang kita upload semua presentasi teman-teman yang ada di acara TV Desa. Mungkin akan jadi lebih gampang untuk mendapatkan dan mendapatkan informasinya. Lanjut silakan, Mbak, untuk beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan. Untuk penyelesaian dokumen, kami berikan nama One Day Service. Jadi kami tidak berpuas diri dengan inovasi sampai dengan di sana. Kemudian di tahun 2018 kami sangat berusaha untuk menyelesaikan dokumen masyarakat secepat mungkin dengan cara yang cepat dan tepat.
Nah, di Januari 2018 kami melaunching inovasi One House Service. Nah, untuk Kabupaten Buleleng, One House Service ini sangat sulit dilakukan. Karena seperti yang kami sampaikan, jumlah penduduknya terbanyak di Pulau Bali. Dengan jumlah penduduk terbanyak, sudah tentu akan diikuti tingkat mobilitas yang tinggi. Tetapi atas dasar semangat kerja yang tulus dan ikhlas, kami bisa mewujudkan pelaksanaan One House Service itu di Januari 2018. Saya teringat pesan dari Bapak Presiden, di bulan Mei 2018, Bapak Presiden menyampaikan bahwa penyelesaian Admindo itu agar bisa diselesaikan secepat mungkin. Setidaknya dalam waktu 1 jam. Jadi kami sudah mendahului dari apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden di bulan Mei, kami sudah melaksanakan penyelesaian dokumen di bulan Januari 2018. Kemudian di tahun 2019 kami juga terus berinovasi terkait dengan pelayanan-pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Nah, pelayanan jemput bola itu kan sudah kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi pelaksanaannya secara sederhana dan seterusnya. Kemudian kami sempurnakan lagi pelayanan-pelayanan jemput bola yang kami laksanakan. Nah, kami berikan lagi nama inovasi tersebut, yaitu dengan nama Sidakep. Jadi nama ini adalah nama muatan lokal, Pak Suryo. Muatan lokal. Sidakep dalam bahasa Balinya itu artinya tangkap. Jadi kami memberikan pelayanan kepada masyarakat yang jauh dari Dukcapil, jauh dari kecamatan. Jadi kriteria-kriteria masyarakat ini seperti masyarakat yang sakit, kemudian yang cacat, yang lansia, kemudian yang miskin. Jadi kami buatkan program dengan nama Sidakep, walaupun sebelumnya memang kita sudah laksanakan kegiatan ini, tapi belum ada brandnya atau belum ada namanya. Kemudian kami juga membuat brand atau inovasi dengan nama Si Melik. Jadi lagi ini, Melik itu artinya disenangi oleh banyak orang. Jadi Si Melik itu adalah siap melayani identitas kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, bedanya Si Melik ini dengan Jelita, dengan Dirimu yang tadi, yang jemput bola tadi, Si Melik ini bisa menyelesaikan seluruh dokumen yang dimohonkan oleh masyarakat kepada kami sepanjang dokumen itu lengkap dan benar. Jadi itu selesai di tempat, selesai di mobil itu, selesai di mana kami melaksanakan pelayanan jemput bola. Tidak hanya di kecamatan, tidak hanya di kantor desa, tidak hanya di kantor dusun, bahkan di lingkungan, bahkan juga di mall, bahkan juga di lapangan, di event-event lainnya yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi Si Melik ini seluruh dokumen administrasi kependudukan kita selesaikan di tempat. Jadi ini masyarakat sangat senang dan masyarakat juga sangat menyambut baik dan merasa sangat terbantu dengan program Si Melik ini. Kemudian kita bicara sekarang di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini saya masih teringat tanggal 16 Maret 2020 kami seluruh pimpinan SKPD dirapatkan oleh Bapak Bupati. Nah, di sana diumumkan bahwa pandemi di Indonesia sudah ada atau sudah terjadi. Nah, bagaimana agar pelayanan itu tetap jalan sementara kami pegawai sumber daya manusia yang ada di Disdukcapil itu tetap sehat dan aman. Nah, di tanggal 16 itu sampai dengan malam hari kami merapatkan tim kami bagaimana agar seperti yang kami sampaikan pelayanan tetap jalan, kita tetap sehat dan aman. Oke.
langsung di tanggal 17, di tanggal 17 kami sudah langsung menerapkan pelayanan sistem daring. Jadi pelayanan yang memang belum kita laksanakan sebelumnya, jadi serta-merta kita laksanakan pelayanan secara daring, dan ini pun masih sangat sederhana, yaitu by WhatsApp. Jadi WhatsApp pun kita pakai WhatsApp dari staf-staf kami. Jadi dengan demikian banyak tantangan dengan pelayanan daring ini, sampai dengan kami saat ini sudah 6 kali mengeluarkan surat edaran. Jadi dari 1 sampai dengan 6 sudah tentu perbaikan ke arah yang lebih baik dan memudahkan masyarakat. Oke, Mbak. Ya. Mungkin waktu ini khawatir nanti Prof. Zudan nggak dapat kebagian lagi untuk memberikan tanggapan. Luar biasa, terima kasih. Jadi saya menangkapnya ini jadi brand itu menjadi penting, dan kalau dari brand yang sudah diciptakan ini kayaknya jadi sebuah cerita wanita ini. Jadi si Dakep, si Melek itu adalah Alita yang matanya jelita gitu kan. Ini sebuah cerita yang luar biasa. Kepala dinasnya seorang wanita, makanya brand seperti itu, wanita. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Rika ya. Maaf nih karena memang urusannya di waktu, karena memang kita keterbatasan waktu, tapi sangat mungkin kita akan bedah masing-masing di sesi-sesi tersendiri nanti. Prof. Zudan, silakan Prof, ini tinggal last minute, tapi kayaknya menarik juga. Ada juga dari channel YouTube yang menyampaikan, Prof, izin bertanya, bisakah layanan online Dukcapil di setiap kabupaten dibuat seperti marketplace? Meski beda-beda penjual atau dapil, pembeli atau masyarakat menggunakan platform yang sama, sehingga syarat pengajuan setiap Dukcapil sama dan seragam. Ini luar biasa, Prof, ini berbagi cerita inovasi sukses. Ternyata waktu kita terlalu pendek. Silakan, Bro. Terima kasih Bu Rika, terima kasih Pak Lambertus, terima kasih Pak Sokani, dan juga wabil khusus Mas Suryo Koco. Pagi hari ini kita mendapatkan banyak sekali sarapan-sarapan segar, sarapan ngopinya enak. Semua yang disampaikan bergizi dan berbobot, jauh dari hoax. Nah, kalau bangsa kita bisa cepat maju ini, Mas Suryo Koco dan kerabat desa. Nah, ternyata inovasi itu bisa dilakukan dengan biaya murah, langkah sederhana, tetapi penuh kreativitas. Contoh yang terakhir, Bu Reka membangun branding baru. Sisi marketing yang memang tidak boleh kita tinggalkan. Sehingga masyarakat mudah mengingat. Alita, anak lahir, pulang bawa akta. Ya kan? Wanita, warga kawin harus mendapatkan akta. Oleh karena itu harus mengurus. Sampai kemudian dibuat si Dakep, siap melayani sampai ke tempat penduduk. Nah, ini branding-branding yang bagus yang saya kira teman-teman di Dukcapil seluruh Indonesia bisa melakukan seperti itu dengan nama replikasi. Yang sudah dilakukan di tempat lain itu boleh dipindahkan di tempat yang lain. Dan yang tadi disampaikan untuk membuat marketplace layanan online. Insya Allah di tahun ini sudah bisa kita uji coba dan akan kita masifkan di 2021. Jadi Mas Suryo Koco, nanti Dukcapil memiliki layanan online nasional. Sekarang kan layanan daring per kabupaten. Nah, besok layanan online nasional tinggal klik nanti untuk Kota Lok Sumawe misalnya. Kabupaten ND masuk di sana. Kemudian Kabupaten Buleleng, klik Buleleng. Layanan apa yang akan diurus itu sudah kita siapkan. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa kita uji coba dan tahun depan sudah bisa dilaksanakan. Nah, tampaknya Mas Suryo Koco ini membedah inovasi kawan-kawan di daerah itu butuh waktu panjang. Mungkin kita butuh beberapa seri kali ya. Iya. Butuh beberapa seri. Lagi 2 sesi lagi nanti Mbak Diana dicari inovasi yang berbeda dengan yang sudah ditayangkan di 3 kawan kita pagi hari ini. Mas Suryo Koco, terima kasih banyak karena memang waktu kita sudah habis. Ya, nanti kita berbalik di kesempatan yang lain dengan topik-topik yang lebih menarik. Jangan lupa tetap pakai masker dan urus layanan Dukcapil, Ibu Bapak, seluruh kerabat desa, sahabat desa di Dinas Dukcapil atau di kecamatan atau di kelurahan dan desa. Kami tunggu, mari kita berbudaya layanan kependudukan dengan
mengurus semua dokumen kependudukan kita. Bangun budaya administrasi kependudukan. Oke, terima kasih Prof. Ini luar biasa. Udah pas di penghujung acara. Beberapa sarapan, istilahnya Prof. Zidan tadi, beberapa sarapan. Ini pagi ini banyak gizinya. Jadi yang menjadi penting adalah bagaimana berkreasi, bagaimana kreativitas, dan tidak perlu malu, tidak perlu ragu untuk kemudian meniru dan kemudian memodifikasi sesuai dengan kondisi kita di daerah masing-masing, karena yang kemudian kita pastikan adalah memang kita harus berani menyampaikan, oh kami terinspirasi dari tempat lain, oh kami terinspirasi dengan tempat lain. Jadi mungkin kalau dulu itu sempat bahasanya adalah mencuri ilmu, sekarang tidak ada bahasa mencuri ilmu. Yang ada adalah bagaimana kemudian kita berani menyampaikan bahwa kita terinspirasi dari teman-teman yang lain. Saya pikir itu yang kita bisa sampaikan di pagi ini, di ngopi bareng Prof. Zudan. Dan sampai di sini ketemuan kita akan bertemu tiap hari Senin sampai Jumat, pukul 7 sampai pukul 8 di channel TV Desa, satelit kita, kemudian ada juga aplikasi Android bisa disaksikan. Sampai bertemu di episode selanjutnya, dan pasti akan menjadi pencerahan untuk kita semua. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.